Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat para netizen di mana saja Anda berada, khususnya bagi warganet yang berdomisili di Jasira Timur, Sulawesi Tengah, atau tepatnya di Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai lokasi peluncuran channel kita ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Aswan Ali, sehari-hari berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Pernah menjadi PNS selama kurang lebih 20 tahun, namun tahun 2008 saya mundur dan meminta pensiun dini. Pernah juga saya menjadi jurnalis atau wartawan dan aktif sebagai anggota dan pengurus YIS Al-Azhar Jakarta Selatan tahun 1985 hingga 1990. Saat ini saya berdomisili di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sebagai pendatang baru atau pemula di aplikasi channel YouTube, tentu saja saya membutuhkan bantuan dan dukungan para sahabat warganet yang telah lebih dulu beraktivitas meramaikan channel YouTube. Olehnya itu, izinkan saya meminta bimbingan, dukungan, bahkan koreksi dan kritikan bila mana terdapat hal-hal yang melenceng atau keluar dari rambu-rambu yang telah ditentukan oleh YouTube. Selama ini mungkin sudah pernah ada para YouTuber yang memakai nama channelnya dengan nama channel kita. Meskipun sama persis dengan nama channel yang saya luncurkan ini, namun secara detailnya, nama channel kita yang saya kelola ini memiliki ciri khas dan perbedaan dengan channel lainnya, meskipun sama-sama memakai kata kita sebagai nama channel. Perbedaannya yakni terdapat pada akronim atau singkatan pada huruf K yang berarti keragaman, I adalah ide, T singkatan dari tentang, dan A singkatan dari apa saja. Sehingga penamaan channel YouTube dengan nama channel kita ini secara harfiah bermakna sebagai channel yang menampilkan keragaman ide tentang apa saja. Nah, sahabat kita, pada tayangan edisi perdana ini saya mau mereview isu politik lokal yang terjadi di daerah Kabupaten Banggai seiring berjalannya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai yang akan dilaksanakan secara serentak bersama daerah-daerah lain pada tanggal 9 Desember 2020. Namun sebelumnya saya berharap dukungan dari para sahabat yang tengah mengikuti tayangan video ini dengan melakukan subscribe secara gratis. Ayo tekan tombol lonceng pada HP Anda. Sahabat kita, di Kabupaten Banggai beberapa waktu lalu terjadi peristiwa yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap larangan bagi petahana melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu terlarang sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada. Sebagaimana diberitakan di sejumlah media massa, Bupati Banggai Haji Herwin Yatim telah melakukan penggantian pejabat di masa terlarang tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Kasus penggantian pejabat ini kemudian ditelusuri oleh Bawaslu Kabupaten Banggai yang selanjutnya menemukan fakta dan bukti-bukti bahwa ternyata benar pada tanggal 22 April 2020, Bupati Banggai Haji Herwin Yatim, sang petahana yang terkenal dengan julukan HY2P itu, telah melakukan mutasi jabatan dengan melantik 4 orang pejabat eselon 3A untuk mengisi pos-pos jabatan tertentu dalam struktur organisasi perangkat daerah atau OPD. Jadi, pelantikan ini memang sudah lama terjadi atau dilakukan sekitar 4 bulan lalu. Namun isunya masih tetap relevan, bahkan semakin menghangat, mengingat pendaftaran bakal calon atau pendaftaran calon Pilkada 2020 ini akan dilakukan sebulan lagi, tepatnya pada bulan September 2020. Sesuai surat keputusan Bupati Banggai nomor 82.2/824/BKPSDM tentang pengangkatan pejabat administrator eselon 3A, 4 pejabat yang dimutasi dan dilantik dalam jabatan eselon 3A yaitu Dr. Andus Abdullah Abu Bakar, jabatan lama Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai, jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. 2. Junaidi Sibai SHMH, jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, jabatan baru Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai. 3. Dr. Andus Arsad Tamagola, jabatan lama Camat Bunta, jabatan baru Sekretaris Daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. 4. Muhammad Idam Khalid, jabatan lama Sekretaris Daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, jabatan baru Camat Bunta.
Namun, sehari setelah melakukan penggantian para pejabat tersebut, Bupati Banggai Haji Herwin Yatim pada tanggal 23 April 2020 mengeluarkan SK Bupati nomor 800-845-BKPSDM tentang pembatalan atas keputusan Bupati Banggai nomor 821.2/824-BKPSDM tentang pengangkatan pejabat administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Pembatalan itu dilakukan setelah mutasi dan pelantikan tersebut mendapat sorotan publik, termasuk kritikan dari warganet melalui Facebook maupun Instagram. Salah satu butir konsideran menimbang dalam SK Bupati Banggai tersebut menyatakan bahwa penggantian pejabat yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Banggai nomor 821.2/824-BKPSDM tentang pengangkatan pejabat administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai dilaksanakan dengan pertimbangan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 telah mengalami penundaan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Menurut saya, pertimbangan ini tidak tepat dan kurang cermat. Oleh karena seminggu sebelum terbit SK penggantian dan pengangkatan 4 pejabat tersebut, sudah lebih dulu ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, serta DKPP tentang kelanjutan tahapan pilkada yang sebelumnya ditunda akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Di mana kesepakatan itu diputuskan pada tanggal 14 April 2020. Sesuai kesepakatan tersebut, jadwal tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Meskipun Perpu yang mengatur tentang kelanjutan tahapan pilkada itu sendiri baru keluar awal Mei 2020. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka seharusnya penggantian pejabat itu tidak dilakukan oleh Bupati Banggai. Jadi penggunaan frasa atau kalimat tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 telah mengalami penundaan sampai dengan waktu yang belum ditentukan sebagai klausula dalam konsideran SK tersebut tidaklah tepat karena kelanjutan tahapan pilkada sudah diputuskan bersama antara pemerintah, DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP. Sahabat kita, setelah menemukan fakta dan bukti-bukti terkait penggantian pejabat di masa terlarang itu, Bawaslu Kabupaten Banggai kemudian mengambil sikapnya dalam rapat di Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini adalah satu lembaga yang berperan menangani penegakan hukum secara terpadu atas tindak pidana pemilihan. Disebut terpadu karena di dalam Sentra Gakumdu ini terdapat 3 unsur aparat yang bekerja secara terpadu, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hasil rapat Gakumdu tersebut sebagaimana dikemukakan Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai, BC Abdul Junaid SH, pada konferensi pers tanggal 6 Mei 2020 di kantor Bawaslu, bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Bawaslu dengan 2 mitra kerjanya, di mana Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat, berdasarkan hasil penyelidikannya, tidak terpenuhi unsur tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga kasus tersebut tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dinyatakan dihentikan proses penanganannya. Sementara Bawaslu Kabupaten Banggai menyimpulkan, oleh karena perbuatan Bupati Haji Herwin Yatim melakukan penggantian pejabat tersebut terjadi pada masa terlarang dan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, maka secara de facto dan de jure, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagai delik yang melanggar ketentuan tindak pidana pemilihan maupun melanggar ketentuan administrasi pemilihan, sebagaimana dimaksud pasal 190 dan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga yang bersangkutan Haji Herwin Yatim patut untuk diberi sanksi pidana dan sanksi administratif. Namun karena terjadi perbedaan pandangan di Sentra Gakumdu, di mana hanya Bawaslu sendiri yang berpendapat dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur tindak pidananya dan pelanggaran administratif, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan menyatakan tidak terpenuhi unsur tindak pidana pelanggaran pemilihan, maka dengan tidak tercapainya kesepahaman dan kebulatan pendapat di Sentra Gakumdu, sehingga kasus tersebut dihentikan penanganan tindak pidananya serta tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan penuntutannya di Pengadilan Negeri Luwuk. Akan tetapi secara administratif, Bawaslu tetap berpegang pada keyakinan dan pendapatnya
bahwa Bupati Banggai Haji Herwin Yatim dalam kasus penggantian pejabat tersebut dapat dijatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu membatalkan pencalonannya sebagai calon Bupati Banggai pada Pilkada tahun 2020. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Banggai telah memberikan rekomendasinya kepada KPU Kabupaten Banggai, yang pada pokoknya meminta agar KPU Kabupaten Banggai pada saat penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Banggai nanti dapat mempertimbangkan kasus pelanggaran administratif pemilihan tersebut dengan memberikan sanksi diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon terhadap petahana Haji Herwin Yatim dan pasangannya sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai. Sahabat kita, pasca pengambilan keputusan Bawaslu dan Sentra Gakumdu itu tersiar ke publik, muncul tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro atau mendukung keputusan Bawaslu maupun yang kontra, terutama dari kalangan simpatisan dan pendukung setiap pasangan Winstar. Winstar adalah singkatan dari Herwin Yatim dan Mustar Labolo, yang sampai saat ini mereka tetap yakin dan percaya duet Winstar tetap akan menjadi pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Banggai yang akan digelar pemilihannya pada tanggal 9 Desember 2020. Apalagi pasangan Winstar jilid kedua ini telah mendapat dukungan dari 3 partai politik, yaitu PDIP yang memiliki 10 kursi di DPRD Kabupaten Banggai, PKS dengan 3 kursi, serta Perindo 1 kursi, jumlah total 14 kursi. Sehingga pasangan Winstar telah memenuhi syarat dukungan parpol untuk dicalonkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Bahkan para pendukung Winstar meyakini idolanya ini bakal memenangkan kembali pertarungan pilkada nanti. Namun di sisi lain, para pengamat politik maupun kalangan praktisi hukum dan akademisi berpendapat bahwa tindakan mengganti dan melantik pejabat baru di masa terlarang yang dilakukan Haji Herwin Yatim selaku petahana, di mana jadwal tahapan pilkada sudah berjalan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan yang bersangkutan sebagai calon atau didiskualifikasi keikutsertaannya sebagai calon dalam pilkada. Pendapat seperti ini mengemuka dalam dialog daring yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 Mei 2020 dengan tema Penggantian Pejabat di Tengah Pandemi COVID-19 sebelum dan sesudah Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Sejumlah narasumber yang memberikan kajian dan pendapatnya antara lain anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar SHLLM PhD, Dr. Aminuddin Kasim SHMH Akademisi Unpad Palu, Tanwir Lamaming Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ruslan Husen SHMH Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Sehubungan dengan kasus penggantian pejabat di masa terlarang sebagaimana yang dilakukan Bupati Haji Herwin Yatim, Aminuddin Kasim mengatakan merujuk pada ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 serta putusan MA nomor 570K/Pilkada/2016 tanggal 4 Januari 2017 bahwa bagi petahana yang telah terverifikasi melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu langsung dibatalkan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon dalam pilkada, di mana tidak perlu diawali dengan menetapkannya terlebih dahulu sebagai calon, baru kemudian membatalkannya. Nah, sahabat kita, sebagai praktisi hukum, tentu saja saya juga memiliki pandangan atau pendapat sendiri yang bisa saja sejalan dengan pemikiran atau pandangan orang lain, atau bisa juga berbeda. Namun satu hal yang sudah pasti ialah, oleh karena ide atau topik yang dibicarakan ini terkait masalah politik, maka sudah barang tentu terjadi sikap pro dan kontra dari setiap orang yang menanggapinya, tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Bisa dari sudut pandang kepentingan politik atau interest politiknya, atau bisa juga dari kacamata hukum dan akademik yang sudah barang tentu memiliki nilai yang berbeda-beda. Baiklah, saya akan memulai pendapat saya dengan mengutip ketentuan peraturan tentang pilkada sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjadi undang-undang. Pasal 71. Nah, pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 inilah yang sering disebut-sebut
dilanggar oleh Bupati Banggai Haji Herwin Yatim. Pasal 71 ayat 2 berbunyi, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis menteri. Pasal 71 ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Pasal 71 ayat 5, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Mencermati ketentuan norma pada ayat 2 yang menegaskan larangan melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon peserta pilkada sampai dengan akhir masa jabatan Bupati Banggai Haji Herwin Yatim yang jatuh temponya tanggal 8 Juni 2021, sementara penetapan pasangan calon dijadwalkan dilaksanakan tanggal 23 September 2020, maka jika ditarik garis mundur dari waktu penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020, hitungan waktu 6 bulan terlarang itu jatuh pada tanggal 22 Maret 2020. Oleh karena itu, penggantian pejabat yang dilakukan Bupati Banggai Haji Herwin Yatim yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020 itu telah berada pada zona waktu terlarang, sehingga sebagaimana ditentukan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Maksud dan tujuan larangan dan pemberian sanksi bagi petahana yang mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dengan calon lain yang bukan petahana, di mana calon petahana yang akan berkompetisi dalam Pilkada dibatasi perannya dalam menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan sumber daya birokrasi sebagai sarananya untuk mencari dukungan politik. Hal ini apabila tidak diatur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada, tentu saja akan merugikan calon lain yang bukan petahana di satu sisi dan menguntungkan bagi calon petahana itu sendiri. Lalu bagaimana dengan tindakan Bupati Banggai Haji Herwin Yatim yang kemudian membatalkan kembali SK pengangkatan para pejabat tersebut serta mengembalikannya pada posisi jabatan semula? Apakah tindakannya yang mencabut kembali SK penggantian pejabat itu bisa dijadikan alasan yang dapat dipertimbangkan untuk merehabilitasi perbuatannya yang telah melanggar ketentuan atau regulasi yang melarang pejabat petahana melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon pilkada? Dan apakah ada regulasi yang mengatur pengecualian seperti itu, sehingga yang bersangkutan Bupati Haji Herwin Yatim dapat diloloskan sebagai paslon peserta pilkada? Nah, ini tentu pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. Untuk membahas persoalan tersebut, kita perlu melihat contoh kasus di beberapa daerah di mana terdapat petahana yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 tersebut, namun kemudian diloloskan oleh Bawaslu dan KPU setempat sebagai calon dengan alasan oleh karena yang bersangkutan atau paslon petahana telah mencabut SK penggantian pejabat dan mengembalikan lagi pejabat tersebut ke posisi jabatannya semula. Salah satu daerah yang mengalami peristiwa seperti itu yakni Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Sang petahana Wali Kota Kupang, Yonas Salean, ternyata diloloskan sebagai salah satu paslon, padahal sebelumnya tanpa persetujuan tertulis dari menteri, ia telah melakukan penggantian pejabat dengan melantik beberapa pejabat eselon di Pemkot Kupang dalam waktu kurang dari 6 bulan sebelum penetapan paslon pilkada. Kasus tersebut sempat dipersoalkan oleh paslon lainnya, namun Bawaslu NTT dan KPU serta Bawaslu Kota Kupang tetap menindaklanjuti pencalonan Yonas Salean sebagai calon wali kota Kota Kupang pada pilkada tahun 2017. Dasar yang dijadikan acuan oleh Bawaslu NTT dan KPU Kota Kupang untuk meloloskan pencalonan Yonas Salean selaku petahana yaitu Surat Edaran Bawaslu RI nomor 0649-K-Bawaslu-PM.06.00-10 Romawi-2016
tanggal 20 Oktober 2016 perihal pedoman penanganan terkait perbuatan penggantian pejabat sebagaimana diatur pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana isinya antara lain berbunyi: dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota menerbitkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun persoalannya tidak berhenti di situ. Paslon lainnya yaitu Cawali Jefferson R. Riwu Kore sebagai pengadu ke-1 kemudian mengadukan kasus tersebut ke DKPP dengan alasan bahwa para teradu telah melanggar asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, dan asas jujur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 huruf A dan huruf J, pasal 11 huruf A, huruf C, dan huruf D, serta pasal 12 huruf A Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu kedua yaitu Yonas Salean, Cawali Petahana yang diloloskan sebagai peserta Pilkada Kota Kupang tahun 2017. Sebagai pihak teradu 1 sampai dengan teradu kelima adalah Ketua dan anggota Bawaslu RI, yaitu Muhammad Nelson Simanjuntak Nasrullah Daniel Zuhron dan Endang Wihdaning Tias. Sedangkan teradu ke-6 sampai dengan teradu ke-8 adalah Ketua dan anggota Bawaslu NTT, masing-masing Nelce RP Ringo, Jemris Pointuna, dan Albert JJ Benu. Sedangkan teradu ke-9 sampai dengan teradu ke-13 yakni Ketua dan anggota KPU Kota Kupang, yaitu Marianus Bingo, Daniel Banguratu, Ludwig Frederick, Deki Balo, dan Maria M. Setosari. Selanjutnya teradu ke-14 sampai dengan teradu ke-16 adalah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Kupang, yaitu Germanus Attawuhur, Noldi Taduhungu, dan Ismail Manue. Mereka diadukan oleh pengadu ke-1 ke DKPP karena diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena menjalankan kewenangannya secara tidak profesional dengan mengabaikan pemberlakuan ketentuan undang-undang yang mengatur konsekuensi hukum bagi pejabat petahana yang melanggarnya. Pertimbangan Majelis DKPP yang diketuai Profesor Dr. Jimli As-Sidiki, SH, dan anggotanya, Profesor Dr. Anna Erliana, SH-MH, Dr. Nur Hidayat Sardini, SOS, MSI, Pendeta Saud Hamonangan Sirait, MTH, dan Ida Budiati, SH-MH, atas kasus tersebut antara lain menyatakan, berkenaan dengan penerbitan SE nomor 0649-PM.2-PM.0.00-10 DKPP menilai bahwa teradu ke-1, teradu ke-2, teradu ke-3, teradu ke-4, dan teradu ke-5 sejatinya memiliki niat baik untuk menghadirkan solusi secara segera atas persoalan menyangkut penggantian pejabat oleh paslon petahana yang terjadi di sejumlah daerah. Namun DKPP berpendapat bahwa niat baik teradu ke-1, teradu ke-2, teradu ke-3, teradu ke-4, dan teradu ke-5 tersebut tidak diiringi dengan langkah kebijakan yang tepat. Memilih untuk menerbitkan SE daripada menetapkan suatu peraturan dengan maksud mengisi kekosongan regulatif semacam lembaga badan pengawas pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam hal manajemen regulasi, tetapi juga memperlihatkan celah retak dalam pemahaman mengenai asas referensi hukum tata kelola peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan mengganggu tertib penyelenggaraan pemilu. Terlebih pada saat aturan yang lebih tinggi telah secara limitatif menegaskan sanksi, seperti halnya ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Teradu ke-1, teradu ke-2, teradu ke-3, teradu ke-4, teradu ke-5 telah bertindak tidak profesional dan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 huruf A Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Amar putusan. DKPP kemudian mengeluarkan putusannya pada tanggal 6 Januari 2017 dengan putusan nomor 125-DKPP _PKE _5 Rumawi _2016. Nomor 126-DKPP _PKE _5 Rumawi _2016. Nomor 132-DKPP _PKE _5 Rumawi _2016. Nomor
145 garis miring DKPP garis datar PKE garis datar 5 Rumawi garis datar 2016. Adapun amar putusan DKPP yang dijatuhkan atas kasus tersebut antara lain menyatakan mengabulkan pengaduan pengadu ke-1 untuk sebagian dan menolak pengaduan pengadu kedua untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada teradu 1 atas nama Muhammad, teradu kedua atas nama Nelson Simanjuntak, teradu ketiga atas nama Nasrullah, teradu keempat atas nama Daniel Zuhron, dan teradu kelima atas nama Endang Wihdaning Tias selaku ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu RI. Kepada teradu ke-6 atas nama Nelce RP Ringu, teradu ke-7 atas nama Jembris J. Fointuna, dan teradu ke-8 atas nama Albert J. Banu selaku ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diskualifikasi petahana. Sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada, sudah banyak petahana yang dikenakan sanksi diskualifikasi, yakni dibatalkan pencalonannya karena melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Antara lain 5 pasang calon kepala daerah yang dibatalkan pencalonannya dalam pilkada karena terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71 Ayat 2, dan diberi sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat 5, yaitu calon gubernur petahana Abdul Ghani Kasuba berpasangan dengan Cawagup Ali Yasin Ali pada Pilkada Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Diskualifikasi calon petahana Muhammad Ramdan alias Dani Pumanto pada Pilwakot Kota Makassar tahun 2018. Diskualifikasi Cawali Taufan Pawe selaku petahana berpasangan dengan Cawali Pangeran Rahim pada Pilkada Kota Parepare tahun 2018. Kemudian diskualifikasi calon terpilih pasangan Cabuk Cawabuk Tony Tesar dan Frans Sanadi yang memperoleh suara terbanyak pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017. Karena terbukti secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, melakukan serangan manipolitik. Juga diskualifikasi calon petahana pada Pilkada Kabupaten Bualemu, Provinsi Gorontalo tahun 2018, yaitu pasangan Cabuk Cawabuk Rumpagau Lahmudin Hambali. Sejauh ini di Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, sudah ada 2 kasus petahana yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dipertimbangkan oleh KPU setempat agar supaya dikenakan sanksi diskualifikasi sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat 5 karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keduanya yaitu Bupati Banggai Haji Herwin Yatim dan PLT Bupati Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Muhammad Asrar Abdul Samad karena melakukan mutasi jabatan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri di masa terlarang. Kesimpulan 1. Bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada adalah norma hukum yang berlaku secara imperatif. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Banggai sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib menjalankan dan menerapkan aturan tersebut kepada pelanggarnya. 2. Bahwa penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai yang dilakukan oleh Bupati Banggai Haji Herwin Yatim tanpa persetujuan tertulis dari Menteri dalam kurun waktu terlarang sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku adalah fakta yang senyatanya terjadi. Olehnya itu, KPU Kabupaten Banggai sebagai lembaga yang berwenang menjalankan aturan pemilihan kepala daerah wajib menjatuhkan sanksi kepada Bupati Banggai Haji Herwin Yatim selaku petahana sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan dan atau tanpa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai. 3. Bahwa salah satu kewajiban KPU Kabupaten Banggai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Kota wajib melaksanakan keputusan DKPP. Olehnya itu dalam menangani kasus pelanggaran norma hukum sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan Ayat 5 yang dilakukan oleh Bupati Banggai Haji Herwin Yatim selaku petahana, KPU Kabupaten Banggai wajib merujuk dan mempedomani putusan DKPP nomor 125 garis miring DKPP garis datar PKE garis datar 5 Rumawi garis datar 2016, nomor 126 garis miring DKPP garis datar PKE garis datar 5 Rumawi garis miring 2016, nomor 132 garis miring DKPP garis datar PKE garis datar 5 Rumawi garis datar 2016, nomor 145 garis miring DKPP garis datar PKE garis datar 5 Rumawi garis miring 2016 tertanggal 6 Januari 2017. Nah, sahabat kita,
Uraian kesimpulan ini tentu menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan yang mendalam di kalangan simpatisan dan pendukung setia Haji Herwin Yatim dan pasangannya. Lantas pertanyaannya, apakah sudah tertutup rapat atau terkunci mati pintu masuk bagi Haji Herwin Yatim untuk bisa lolos menjadi calon Bupati Banggai? Persoalan ini, jika tidak ditempuh langkah-langkah khusus sebagai jalan terobosannya, maka jawabannya yes. Bagi Herwin Yatim, pilkada tahun 2020 ini ibarat lampu merah di jalan raya, di mana ia dilarang melewatinya. Lalu apa saja langkah-langkah terobosan yang dapat ditempuh oleh Haji Herwin Yatim agar ia bisa ikut menjadi peserta pilkada sebagai calon Bupati Banggai yang tinggal menyisakan waktu kurang lebih 4 bulan menuju hari H pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 atau tersisa waktu 1 bulan untuk mendaftar di KPU Kabupaten Banggai yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 6 September 2020. Nah, sahabat kita, langkah-langkah terobosan itulah yang akan menjadi ide atau topik bahasan channel kita pada tayangan edisi selanjutnya. Tentu saja jika warganet menghendakinya. Untuk itu, silakan ikuti terus tayangan video di channel kita ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, and share di HP Anda, agar kami dapat mengupdate info-info terbaru kepada Anda. Kirimkan komentar Anda melalui chat secara publik di channel kita ini, karena khusus bagi para simpatisan dan pendukung Winstar, tanggapan Anda bisa menjadi salah satu parameter atau tolok ukur untuk mengetahui dan mendeteksi apakah pendukung pasangan Winstar masih cukup solid dan tetap setia mendukung Haji Herwin Yatim dan Haji Mustar Labolo menuju tahta jabatan periode kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk masa jabatan tahun 2021 dan seterusnya, atau justru sebaliknya mulai menurun. Sahabat kita, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam hangat persahabatan kita dan sampai jumpa. Terima kasih.